Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Gunung Lawu, sebuah gunung yang berdiri megah di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun di balik keindahannya, tersimpan kisah kelam yang membuat bulu kuduk berdiri. Banyak pendaki yang hilang tanpa jejak, mendengar suara-suara aneh, hingga tersesat dalam dimensi lain. Salah satu mitos yang paling mengerikan adalah pasar setan pasar gaib, yang konon hanya muncul bagi mereka yang diundang oleh penghuni Gunung Lawu. Malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang diambil dari pengalaman nyata para pendaki yang selamat dan mereka yang tak pernah kembali. Pada tahun 2018, ada 3 orang pendaki, Dimas, Reza, dan Bayu, yang nekat mendaki Gunung Lawu tanpa pemandu. Mereka bukan pendaki amatir, tetapi kali ini mereka mengabaikan banyak larangan. Salah satunya adalah mendaki saat malam Jumat Kliwon, di mana dipercaya gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib terbuka lebar. Awalnya pendakian berjalan lancar. Mereka bercanda, menikmati udara dingin, dan sesekali mendengar suara burung hantu bersahutan. Namun, semakin tinggi mereka mendaki, semakin aneh suasana di sekitar. Di pos 3, Bayu merasa ada yang memperhatikan dari balik pepohonan. "Bro, lu ngerasa nggak sih? Kayak ada yang ngeliatin," katanya sambil melihat ke arah hutan yang gelap. Dimas dan Reza hanya tertawa. "Udah, jangan halu. Yuk lanjut." Tapi begitu mereka mulai melangkah lagi, suara gamelan halus mulai terdengar dari kejauhan. Awalnya, suara itu samar, tapi semakin lama semakin jelas. Seperti suara sebuah pasar yang ramai. Ada suara orang bercakap-cakap, suara pedagang menawarkan dagangan, bahkan bau kemenyan yang tiba-tiba menyengat. Dimas berhenti. "Gila, lo denger gak?" Reza mengangguk. "Ini pasar setan?" Bayu langsung menggenggam tangannya kuat-kuat. "Jangan noleh ke belakang, jangan sahutin. Ayo jalan terus." Mereka mencoba melangkah lebih cepat. Tapi anehnya, jalur yang mereka lalui berubah. Tidak ada jalur setapak, tidak ada petunjuk jalan. Mereka seperti berada di tempat yang sama terus-menerus. "Bangke, kita muter-muter di sini aja," kata Reza panik. Saat itulah suara gamelan berhenti mendadak. Hening, sepi, tidak ada suara burung, tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Sampai sebuah suara berat berbisik di telinga mereka. "Kalian sudah di sini, kenapa tidak membeli sesuatu?" Tanpa sadar, Dimas melihat ke belakang. Mereka tidak lagi berada di Gunung Lawu. Di sekeliling mereka berdiri deretan warung-warung kecil yang remang-remang. Orang-orang berpakaian lusuh sibuk bertransaksi. Ada yang menjual daging mentah dengan warna yang aneh. Ada yang menawarkan keris berkarat. Bahkan ada yang menjual kepala manusia. Reza dan Bayu mencoba menarik Dimas, tapi tubuhnya terasa kaku. Matanya menatap lurus ke depan, melihat sesosok pria tua dengan wajah penuh luka duduk di tengah pasar. Pria itu tersenyum, menatap mereka satu persatu. "Kalian sudah datang. Sekarang pilih apa yang ingin kalian bawa pulang." Bayu akhirnya berteriak, "Lari!" Mereka berusaha kabur secepat mungkin,
tapi jalanan berubah menjadi lumpur yang lengket. Semakin mereka berlari, semakin tubuh mereka terasa berat. Tiba-tiba, semuanya gelap. Ketika Bayu dan Reza sadar, mereka sudah berada di pos 2. Pendaki lain menemukan mereka pingsan dengan wajah pucat seperti mayat hidup. Tapi Dimas tidak pernah ditemukan. Tim SAR mencari selama berhari-hari, tapi tidak ada jejak sama sekali. Seakan Dimas menghilang begitu saja, ditelan oleh Gunung Lawu. 3 bulan kemudian, Reza mendapat pesan aneh di WhatsApp dari nomor tak dikenal. Pesannya hanya berisi 1 foto. Sebuah gambar buram dari pasar gelap dengan sosok pria tua yang tersenyum lebar. Dan di belakangnya Dimas berdiri dengan tatapan kosong. Sejak saat itu, Reza dan Bayu tidak pernah mendaki lagi. Gunung Lawu telah mengambil sesuatu dari mereka dan mungkin masih menunggu korban berikutnya. Gunung Lawu, gunung megah yang berdiri kokoh di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak pendaki yang tertarik dengan keindahannya, dengan pemandangan luar biasa dari puncaknya yang sering disebut sebagai negeri di atas awan. Tapi di balik keindahannya, Gunung Lawu menyimpan misteri kelam. Banyak pendaki yang hilang, banyak yang kembali dalam keadaan linglung, dan banyak yang mendengar suara-suara dari dunia lain. Malam ini, aku akan menceritakan kisah nyata yang dialami oleh seorang pendaki bernama Dimas, Reza, dan Bayu. Kisah yang membuatku sendiri merinding ketika mendengarnya, karena mereka benar-benar melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah mereka lihat. Sesuatu yang telah lama tersembunyi di balik kegelapan hutan Gunung Lawu. Dimas, Reza, dan Bayu adalah sahabat lama. Mereka sudah sering mendaki gunung bersama, dan Gunung Lawu menjadi target mereka berikutnya. Namun, mereka memilih waktu yang salah. Mereka mendaki malam Jumat Kliwon saat diyakini gerbang dunia gaib terbuka lebih lebar. Warga sekitar bahkan sudah memperingatkan mereka untuk tidak mendaki setelah matahari terbenam. Tolong, kalau mau mendaki, jangan malam ini, Mas. Lawu sedang tidak bersahabat, ujar seorang warga tua saat mereka mampir di warung sebelum mendaki. Dimas hanya tertawa kecil. Santai, Pak. Kita sudah biasa naik gunung kok. Tanpa memedulikan peringatan itu, mereka melanjutkan perjalanan. Di pos 3, udara semakin dingin. Kabut turun perlahan, menyelimuti hutan yang sunyi. Bayu mulai merasa tidak nyaman. Bro, lu ngerasa gak sih? Kayak ada yang ngeliatin dari tadi. Reza menghela napas. Udahlah, lu jangan parno. Tapi di saat itu juga, terdengar suara aneh dari kejauhan. Awalnya pelan, seperti suara gamelan yang sama. Semakin lama, semakin jelas. Ding, dung, dang. Dimas berhenti. Gila, lo denger nggak? Reza dan Bayu saling menatap. Suara itu nyata, dan yang lebih menyeramkan, bau kemenyan tiba-tiba tercium di udara. Bayu mulai panik. Kita harus pergi dari sini. Mereka melangkah lebih cepat, tetapi jalur yang mereka lalui tiba-tiba berubah. Tidak ada lagi jalur setapak. Hutan seakan bergerak sendiri, menutup jalan pulang. Reza mulai berdoa dalam hati. Tapi kemudian terdengar suara langkah kaki di belakang mereka. Banyak langkah kaki, seperti ratusan orang berjalan beriringan. Dimas menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Di depan mereka tidak lagi ada hutan, tapi sebuah pasar gelap yang tak seharusnya ada di sana. Deretan warung kayu tua berdiri di tengah kabut. Cahaya redup dari obor menyala di beberapa sudut, memperlihatkan sosok-sosok yang tidak manusiawi. Pedagang dengan wajah keriput menjual barang-barang yang aneh. Daging mentah yang warnanya kehitaman, berlumuran darah segar. Keris tua berkarat dengan aura hitam yang menyelimuti. Kepala manusia yang membusuk dijual seperti barang biasa. Dimas menelan ludah.
Penduduk pasar itu berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Tertawa pelan, berbisik, seolah menyadari kehadiran mereka. Tiba-tiba seseorang berjalan mendekat. Seorang lelaki tua dengan pakaian compang-camping. Wajahnya penuh luka sayatan. Ia tersenyum, memperlihatkan gigi yang menghitam. Kalian sudah datang. Sekarang pilih apa yang ingin kalian bawa pulang. Bayu mencengkeram tangan Dimas. Kita harus pergi. Sekarang. Tapi tubuh mereka terasa berat. Mereka tidak bisa bergerak. Reza mulai membaca doa. Tetapi lelaki tua itu hanya tersenyum. Sudah terlambat. Kalian sudah masuk. Tiba-tiba suara gamelan berubah menjadi dentuman keras. Duar. Semua lampu padam. Gelap. Hening. Lalu terdengar suara tawa. Pelan. Lalu semakin keras. Mereka merasa seperti ditarik ke dalam kegelapan. Dan setelah itu, mereka tidak ingat apa-apa lagi. Bayu dan Reza tersadar di pos 2. Pendaki lain menemui mereka dalam keadaan linglung. Wajah pucat seperti mayat. Tapi Dimas tidak ada. Tim SAR mencari selama berhari-hari. Tetapi Dimas menghilang tanpa jejak. Seakan-akan dia ditelan oleh gunung. 3 bulan kemudian, Reza menerima sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu berisi sebuah foto. Foto buram dari pasar gelap yang mereka lihat malam itu. Di tengah pasar, terlihat lelaki tua yang tersenyum. Dan di belakangnya ada Dimas. Tatapan matanya kosong, seolah dia bukan lagi manusia. Gunung Lawu sejak dulu sudah dikenal sebagai tempat yang penuh misteri. Banyak kisah yang beredar di antara para pendaki, namun tidak banyak yang tahu tentang asal-usul pasar setan. Siapa yang membangun pasar itu? Kenapa bisa ada di dunia ini? Dan siapa makhluk-makhluk yang menghuni tempat tersebut? Malam ini, aku akan menceritakan sejarah kelam yang tersembunyi di balik kabut Gunung Lawu. Sebuah kutukan tua yang tidak akan pernah hilang. Dahulu kala, di lereng Gunung Lawu, berdiri sebuah kerajaan kecil bernama Panembahan Lawang Wetan. Kerajaan ini diperintah oleh seorang raja sakti bernama Prabu Siliwangi Kembar. Begitulah orang-orang memanggilnya karena ia memiliki saudara kembar yang misterius, yang jarang terlihat di hadapan rakyatnya. Prabu Siliwangi Kembar terkenal dengan kekuatannya yang luar biasa. Ia bisa memanggil hujan, menenangkan badai, dan bahkan berbicara dengan makhluk gaib yang mendiami gunung. Namun, ada satu rahasia gelap yang ia sembunyikan dari semua orang. Kerajaannya dibangun di atas perjanjian dengan para iblis penunggu Lawu. Konon, saat mendirikan istana, Prabu Siliwangi Kembar telah membuat sebuah kesepakatan. Berikan aku kekayaan, kekuasaan, dan umur panjang, dan aku akan memberikan kalian apa yang kalian inginkan. Para iblis menyetujuinya, dan sejak saat itu kerajaan Panembahan Lawang Wetan berkembang pesat. Ladang mereka subur, rakyatnya makmur, emas dan perak melimpah. Tidak ada kerajaan lain yang berani menentang kekuasaan Prabu Siliwangi Kembar. Namun, mereka tidak tahu harga yang harus dibayar. 10 tahun berlalu dan kerajaan semakin kaya. Namun, Prabu mulai dihantui mimpi buruk. Setiap malam ia mendengar suara gamelan dari dalam istananya. Suara itu datang dari bawah lantai, dari dalam tanah. Kadang-kadang terdengar suara-suara pelan, tawa aneh, bisikan, atau bahkan jeritan. Prabu mulai merasa ada sesuatu yang salah. Suatu malam, pintu kamarnya terbuka sendiri, dan di dalam bayang-bayang, ia melihat sosok hitam tinggi dengan mata menyala merah. Waktumu sudah habis, Prabu. Para iblis datang untuk menagih janji. Ternyata kesepakatan yang dibuatnya tidak hanya menuntut kemakmuran, tetapi juga jiwa seluruh rakyat kerajaan. Para iblis ingin memanen arwah manusia sebagai pembayaran. Prabu Siliwangi Kembar ketakutan. Ia mencari cara untuk menghindari kutukan ini. Maka
ia pun mengumpulkan semua dukun sakti dari seluruh pelosok tanah Jawa. Mereka melakukan ritual di puncak Gunung Lawu. Ritual yang sangat gelap. Ritual yang memanggil kekuatan terlarang. Ritual untuk mengunci gerbang iblis selamanya. Dan ritual itu berhasil sementara waktu. Namun, para iblis tidak terima. Mereka murka. Tepat pada bulan purnama ketiga setelah ritual, langit di atas Gunung Lawu menjadi gelap. Angin ribut bertiup kencang. Langit merah darah. Suara gamelan bergema dari dalam bumi. Dan tiba-tiba, kerajaan Panembahan Lawang Wetan menghilang dalam semalam. Tidak ada yang selamat. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Namun, sejak saat itu, setiap malam tertentu, Pasar Setan muncul di tempat bekas kerajaan itu berdiri. Pasar Setan bukan sekadar ilusi. Itu adalah sisa-sisa kerajaan yang dikutuk. Setiap kali kabut turun, setiap kali ada suara gamelan dari kejauhan, itu berarti para arwah kerajaan sedang mencari pengganti. Mereka butuh jiwa baru. Mereka butuh manusia untuk menggantikan mereka yang telah diambil oleh iblis. Dan pendaki yang ceroboh, yang naik ke Gunung Lawu tanpa izin, tanpa rasa hormat. Mereka yang mendengar suara gamelan dan menoleh ke belakang. Mereka adalah korban berikutnya. Itulah sebabnya banyak pendaki hilang. Mereka tidak benar-benar hilang. Mereka telah menjadi bagian dari pasar setan. Mereka menjadi penjual dan pembeli dalam pasar yang tidak seharusnya ada. Dan bagi mereka yang kembali, mereka tidak lagi sama. Terkadang, jika kau beruntung, kau akan melihat mereka di kaki gunung, duduk diam di warung dengan tatapan kosong. Mata mereka penuh ketakutan, seakan ingin bercerita, tetapi tidak bisa. Karena mereka tahu, jika mereka bercerita, pasar setan akan menjemput mereka kembali. Dan kali ini, tidak akan ada jalan pulang. Gunung Lawu, tempat yang menyimpan ribuan misteri dan kisah tragis. Mereka yang pernah naik ke gunung ini pasti pernah mendengar larangan-larangan keras dari para penduduk lokal. Jangan mendaki saat malam Jumat Kliwon. Jangan bicara kasar atau menertawakan kepercayaan masyarakat setempat. Dan yang paling penting, jika kau mendengar suara gamelan, jangan pernah menoleh. Tapi apakah semua pendaki menaati peringatan ini? Tidak. Banyak yang menganggapnya sekadar mitos. Dan itulah yang membuat mereka menjadi korban. 3 tahun lalu, ada 5 orang pendaki dari Jakarta yang mencoba mendaki Gunung Lawu. Mereka adalah Andi, Rio, Bima, Sinta, dan Rina. Kelima orang ini sama sekali tidak percaya dengan kisah-kisah mistis Gunung Lawu. Bahkan, mereka dengan sengaja mengolok-olok larangan penduduk lokal. Ah, kalau ada pasar, enak dong. Bisa jajan dulu sebelum ke puncak, kata Andi sambil tertawa. Mitos doang ini, bro. Udah, jalan aja, timpal Rio. Penduduk desa hanya bisa menatap mereka dengan wajah muram. Mereka tahu, kelima anak ini telah melakukan kesalahan besar. Dan benar saja, keanehan mulai terjadi. Mereka mendaki dengan cuaca cerah, langit biru tanpa awan. Tapi saat mulai memasuki kawasan yang lebih tinggi, kabut turun dengan cepat. Dingin menusuk tulang, angin berhembus pelan, lalu semakin kencang. Dan kemudian suara gamelan mulai terdengar. Ting, ting, ting. Dari kejauhan samar-samar terdengar suara tawa perempuan. Sinta langsung berhenti melangkah. Kalian dengar gak? Bisiknya ketakutan. Bima menelan ludah. Dengar. Rina yang sejak tadi merasa tidak enak mulai gemetar ketakutan. Ia tahu mereka harus turun. Kita balik aja yuk. Aku gak enak hati, ucapnya dengan suara bergetar. Namun, Andi malah tertawa. Gila, kalian takut sama suara musik? Mungkin ada orang lagi main gamelan di atas, katanya sambil melangkah lebih cepat ke arah suara itu. Itulah kesalahan terbesarnya. Saat mereka semakin dalam masuk ke kabut, tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang tidak masuk akal.
sebuah pasar tradisional muncul di hadapan mereka. Lampu-lampu minyak bergelantungan di sepanjang jalan. Pedagang berjejer di kiri dan kanan, menjajakan barang-barang aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ada yang menjual bunga layu, ada yang menjual daging busuk, ada yang menjual topeng wajah manusia. Para pedagangnya tidak memiliki mata. Mereka tersenyum lebar, namun bola mata mereka kosong, seperti lubang hitam yang dalam. Tiba-tiba seorang perempuan tua mendekati mereka. Wajahnya keriput, rambutnya panjang terurai hingga ke tanah. Ia berbicara dengan suara yang mengerikan. "Silakan beli sesuatu, atau kalian tidak akan bisa pergi." Rina mulai menangis ketakutan. Sinta berusaha menarik Andi untuk pergi, namun Andi tidak bisa bergerak. "Gua nggak bisa gerak, kaki gue berat banget." Suaranya mulai panik. Bima mencoba menariknya, tapi tiba-tiba tangannya menembus tubuh Andi, seperti sedang menarik bayangan. Apa ini? Semua mulai kacau. Sinta menjerit. Rina menutup matanya sambil berdoa. Tiba-tiba, pasar itu menjadi gelap. Pagi harinya, penduduk desa menemukan satu orang pendaki turun dari gunung. Itu Rio. Namun, ada sesuatu yang aneh. Wajahnya kosong, tatapannya tidak hidup. Bajunya masih kotor dengan lumpur dan darah, tapi tidak ada luka di tubuhnya. Para penduduk mencoba bertanya, tetapi Rio hanya tersenyum tanpa ekspresi. Akhirnya dia dibawa kembali ke Jakarta oleh keluarganya. Namun setelah kembali, Rio berubah. Setiap malam ibunya mendengar suara gamelan dari dalam kamarnya. Rio tidak tidur, tidak berbicara, hanya duduk diam di depan cermin sambil tersenyum kosong. Dan suatu malam ibunya masuk ke kamarnya dan menemukan Rio sedang memakan bunga layu. Di tangannya ada sebuah topeng kayu, topeng yang mirip dengan salah satu pedagang di pasar setan. Sejak saat itu Rio menghilang. Ibunya menemukan secarik kertas di atas tempat tidurnya. Hanya ada satu kalimat tertulis di sana. "Aku sudah kembali ke pasar." Pasar setan di Gunung Lawu bukan sekadar mitos. Ia akan selalu ada. Ia akan selalu mencari korban baru. Dan bagi mereka yang tidak menghormati gunung ini, mereka akan diambil. Tidak akan pernah ada jalan pulang. Jadi, jika suatu saat kamu mendaki Gunung Lawu dan tiba-tiba kamu mendengar suara gamelan dari kejauhan,